materi pelatihan safari dakwah akan disampaikan oleh beliau Kiai Zahrawardi. Dumateng beliau wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qaili ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam alladzi hassa ummatahu ala da'wati biqaulihi ballighu anni walau ayatan wa ala alihi wa sahbihi lam yazalu bitablighi fi syiari dinihim madaratil ayyamu wal azman. Amma ba'du. Hadratal kiram wal ajilla masyaikhina Ma'had Lirboyo sahibul fadilah Romo Ki Haji Muhammad Anwar Mansur, sahibul fadilah Romo Ki Haji Abdullah Kafabi Mahrus, sahibul fadilah Romo Ki Haji Syukri Zamzami Mahrus, serta para pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tidak mengurangi ta'zim dan hormat kita kepada guru-guru kita. Yang saya hormati pimpinan lembaga Ittihadul Mubalighin Pondok Pesantren Lirboyo, Agus Ahmad Zulfa Ladai Robbi, serta jajaran kepengurusan LIM Pondok Pesantren Lirboyo yang lain. Tidak lupa cucu-cucuku sekalian, dulu sekelas panjenengan, kalau dulu di Aliyah, sekarang sudah Ma'at Ali, itu banyak yang jenggotnya lebat, kumisnya tebal. Nah ini saya lihat kok tidak ada yang berkumis berjenggot ini. Luar biasa. Muqaddimah saya cukupkan dengan para bapak-bapak yang ada di awal. Baik para santri dan mahasantri, calon delegasi Safari Ramadan di tahun 2024. Tema pada siang hari ini kita mengambil judul metodologi dakwah di tengah pluralitas. Metodologi itu kaifiyah ya, cara dakwah di tengah pluralitas. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat di dalam suatu bangsa. Dan kita ada di negara Indonesia, tentu yang hadir ini tidak hanya santri Indonesia, saya dengar ada beberapa yang dari Malaysia bahkan. Tentu banyak macam-macam kemajemukan dan keberagaman di masyarakat kita. Ada yang budayanya berbeda, sukunya berbeda, bahasanya berbeda, dan seterusnya. Sehingga penting bagi kita untuk bagaimana dakwah ini kemudian bisa berhasil, ini tahu kaifiyah atau tata cara metodologi di dalam berdakwah. Yang pertama teman-teman sekalian yang harus dipahami sebelum kita terjun di masyarakat,
Dan ini tidak hanya pembekalan ini untuk safari Ramadan, tapi kita harapkan ini nanti bisa diserap, dipahami, digunakan pegangan ketika kita nanti sudah betul-betul hidup di tengah masyarakat. Pertama adalah maksud dan tujuan. Tentu dakwah secara bahasa adalah mengajak. Nah, kemudian secara terminologi adalah memahami suatu had atau takrif yang kontekstualis. Jadi yang sesuai dengan tujuan kita di dalam berdakwah, yakni tentu mengajak orang lain agar supaya mereka ini menuju jalan kebenaran, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuan utama adalah menegakkan kebenaran untuk menyelamatkan umat masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Lah, dakwah ini sebagai realisasi pengejawantahan dari kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kebajikan, mencegah kemungkaran. Lah, anjuran dakwah ini teman-teman sekalian ini banyak disabdakan oleh Allah maupun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ada 2 ayat. Yang pertama yang paling familiar kita kenal ya, di dalam surat Ali Imran ayat 104 ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, ayat 122 di dalam surat At-Taubah. Kalau kita penggal dan kita sekalian sudah hafal, falawla nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Nah, dari 2 ayat ini anak-anak sekalian, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kita untuk berdakwah dalam rangka mengejawantahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ayat ini terkandung hukum berdakwah. Dari kedua ayat, umpama ayat yang pertama ada lafadz minkum, di antara kamu sekalian. Jadi minnya tab'idiyah, sebagian. Tentu ini menunjukkan fardu kifayah. Yang kedua, ada larangan untuk semuanya berperang. Karena awal dari ayat tadi kan wa makanal mu'minuna liyangfiru kafah. Semuanya tidak boleh berperang, kata Rasulullah, kata Allah. Tapi ada sebagian yang tolabul ilmi, itu juga dalam rangka jihad tapi makna yang lain, bukan jihad bimaknal qital, tapi adalah tolabul ilmi di dalam rangka untuk menyiapkan diri dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Lagi-lagi ini ada indikasi, ada pemahaman bahwa hukum berdakwah adalah fardu kifayah. Kemudian sabda Rasulullah, ada beberapa yang kita sampaikan, balighu anni walau ayah, hadis Imam Bukhari ya. Yang kedua adalah hadis yang paling kita kenal juga, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ad'aful iman
tafsirannya adalah aqallu ma wajaba lil mu'min. Bukan berarti orang itu kalau hanya mampu amar ma'ruf nahi mungkar dengan hatinya kemudian itu adalah imannya lemah, bukan begitu. Tapi adalah batas minimal kesanggupan seseorang ketika terjadi kemungkaran. Nah, kedua ayat ini menegaskan bahwa dakwah itu adalah hukumnya wajib. Tapi wajibnya adalah kewajiban kolektif, bukan fardu ain. Nah, nanti teman-teman sekalian akan bisa menjadi fardu ain yang dibebankan kewajiban itu kepada masing-masing dari kita ketika menjadi ta'ayun. Ta'ayun itu satu-satunya kita yang mampu di daerah itu. Maka kemudian dakwah ini menjadi fardu ain. Nah, banyak yang salah faham terkait dengan hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah, ini kesalahpahaman ini kemudian akan menjadi fatal ketika mereka yang salah memahami ini secara letterlek. Kalau kita baca itu kan kalau ada kemungkaran maka tindakan pertama itu kan harus pakai kekuatan, ditahyir pakai tangan, ditahyir pakai kekuatan. Bukan begitu. Jadi yang betul pemahaman hadis ini adalah ketika ada kemungkaran, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita ingkar biqalbi. Jadi dibalik, bahwa ini adalah mungkar. Baru kemudian ketika dibiarkan, diingkari, ini tidak berubah, maka kewajiban ini tidak boleh berhenti. Maka kewajiban ini beralih dengan tahyir bilisan. Tahyir bilisan tidak berhenti, baru kemudian tahyir bilyad. Lah tahyir bilyad di dalam negara kita, negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, itu hanya boleh dilakukan oleh negara. Tidak boleh orang itu main hakim sendiri. Jadi yang salah-salah dalam memahami amar ma'ruf itu, warung-warung kalau Ramadan itu digeruduk ya, ditutup, dirobohkan. Lah itu karena kesalahpahaman di dalam memahami hadis ini lebih jauh. Dia ini mengambil peran atau menggantikan peran negara, tidak boleh. Namanya persekusi, namanya main hakim sendiri, tidak boleh. Lah sehingga anak-anak sekalian, ketika ada kemungkaran di lingkungan jenengan, ada orang umpama di Cakruk-Cakruk itu ada orang berjudi, atau di Tegalan-Tegalan ada orang umpama sabung ayam, judi sabung ayam. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kita ingkari. Kedua kok tetap saja, maka fabilisanihi. Baru kemudian kalau bilisan ini tidak mampu untuk tahyir, maka kita laporkan aparat, kita laporkan pemerintah. Bukan kemudian kita ngerobyok, bukan. Ini adalah aturan-aturan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting kita sampaikan. Nah, yang kedua dari hadis ini, bahasanya adalah mungkar. Jadi kewajiban untuk tahyir itu apabila kita melihat kemungkaran, bukan kemaksiatan. Apa bedanya? Bedanya adalah kullu maksiatin mungkarun, tapi walaisal mungkaru maksiatan. Jadi setiap maksiat itu mesti mungkar, maka ini menjadi kewajiban pasti. Yang kedua adalah kemungkaran ini belum tentu maksiat, sehingga kemudian jangan menunggu orang lain itu berbuat maksiat kemudian baru kita tahyir, bukan. Tapi kemungkaran sekalipun bukan maksiat,
itu harus ditahyir. Contohnya apa? Contohnya ada anak kecil mencuri jambu. Ada anak kecil mengadu ayam. Atau ada orang gila telanjang bulat. Ada orang gila melakukan hubungan pasutri sesama orang gila. Ini bukan maksiat. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf, bukan orang-orang yang dibebani untuk melaksanakan ahkamus syariah, tapi ini mungkar. Maka kalau ada anak kecil mencuri, anak kecil ukukul waliden, anak kecil sabung ayam, orang gila telanjang, maka ini kemungkaran. Lah sekalipun ini bukan maksiat, maka kewajiban kita untuk tahyirul mungkar. Ini harus dipahami. Jadi ada perbedaan antara maksiat dan mungkar. Mungkar lebih umum dibanding maksiat. Yang kedua, nih saya singkat saja nanti biar banyak kita berdialog. Sasaran, mekanisme dan strategi. Anak-anak sekalian, dakwah ini adalah satu ibadah yang istimewa. Pahalanya melebihi sholat sunnah, haji, puasa. Kenapa? Karena dakwah ini manfaatnya mutaaddi. Manfaatnya menjalar kepada orang lain. Sama seperti tolabul ilmi. Lah, kaidah kita adalah al-mutaaddi afdhalu minal qasir. Jadi ibadah itu kalau manfaatnya menjalar kepada yang lain, maka jauh lebih banyak dibanding ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi. Nah ini maka kita sekalian harus bersyukur nanti menjelang Ramadan dan selama Ramadan panjenengan bisa memposisikan diri sebagai dai ibadah yang luar biasa untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Ini kan luar biasa kan ya. Nah, di dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi banyak yang melegitimasi kaidah yang disampaikan oleh ulama bahwa dakwah adalah ibadah yang istimewa. Nah, untuk itu sebagai salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ini haruslah menggunakan standar, strategi, aturan agar justru nanti tidak menimbulkan kemungkaran, agar supaya nanti bisa tepat sasaran dan sukses. Nah, diantaranya adalah cara-cara atau kaifiyah tadi sudah kita sampaikan. Man ro'a minkum mungkaron, ini harus tepat di dalam kita mengaplikasikan ketika ada kemungkaran. Jangan sampai main pukul, jangan sampai main lapor dulu kalau ada kemungkaran dan itu sifatnya besar, maka harus sesuai aturan seperti yang telah kita sampaikan. Di antaranya lagi adalah yang kita tulis di dalam materi yang kita berikan kepada lembaga Ittihadul Mubalighin. Ini cerita Nabi Ayub yang kemudian tertulis di dalam Al-Quran. Qala ya bunayya la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Ini adalah strategi Nabi Ayub ketika putra-putranya itu memasuki Mesir untuk berdakwah, itu pakai strategi. Wahai anak-anakku, jangan kalian sekalipun berangkatnya bersama-sama, nanti ketika masuk Mesir jangan berkelompok, tapi harus menyebar. Ini adalah satu strategi yang diisyarahkan Al-Quran, mencatat tinta emas saat peristiwa Nabi Ayub dan putra-putranya. Nah, ada lagi adalah yang berkaitan dengan strategi
Tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari pimpinan Ittihadul Mubalighin, Rasulullah mewanti-wanti kalimun nas biqadri ukulihim. Di sebagian riwayat itu redaksinya tidak kalimun nas, tapi amarona ma'asyiral anbiya annu hadditsan nasa ala qadri ukulihim. Jadi ketika kita berdakwah, jadi kita harus bisa menakar auden saya itu seberapa kemampuannya. Jangan sampai kemudian temanya itu terlalu tinggi-tinggi. Masa orang-orang desa gunung sudah awam ngajine mahali terlalu tinggi ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga memberikan kaifiyah cara dakwah. Apa diantaranya lagi? Anzilun nasa manazilahum. Jadi tempatkanlah orang-orang ini sesuai dengan posisi yang sesuai. Jadi kalau kita menyontohkan umpama di hadapan kita para petani, ketika kita menyontohkan orang yang melakukan sholat dan seterusnya, ya jangan menyontohkan umpama ketika kita nanti pulang kantor maka mandi ya, ambil wudhu, ya jangan. Petani ya dicontohkan ketika pulang dari sawah umpama begitu. Jadi harus mampu menempatkan orang lain sesuai tempatnya. Nah, ada lagi atharus sahabah dari Sayyidina Ali karramallahu wajah, haddisun nasa bima ya'rifun. Jadi kalau kita bicara dengan audien, dengan masyarakat ketika kita berdakwah, itu jangan sampai kita membicarakan yang masyarakat ini tidak tahu. Ya, masa orang-orang desa kemudian kita bicara tentang Bitcoin, ya kejauhan. Kita bicara politik, apalagi ini jelas-jelas oleh masyayikh. Ada 3 hal saat ini yang tidak boleh dibicarakan, termasuk panjenengan nanti ketika dakwah. Apa 3 hal itu? Tentang dinamika yang terjadi di Nahdlatul Ulama khususnya Jawa Timur. Yang kedua adalah tentang gegeran nasab. Yang ketiga adalah membicarakan tentang politik. Kalau bisa, ya, mudah-mudahan bisa, jangan sampai ini dibicarakan di dalam tema-tema kita ketika kita dakwah. Nih dari Mas Syekh Lirboyo. Nah, berikutnya dari dawuhnya ulama bahwa likulli maqamin maqal walaisa kullu ma yu'lamu yuqal. Ini pepatah yang luar biasa ini. Jadi muqtadul hal di dalam juman panjenengan itu sangat penting di dalam berdakwah. Jadi sesuai dengan situasi kondisi. Karena setiap makom ya, ini berbeda. Tema apa yang harus kita bicarakan. Dan tidak semua pengetahuan yang kita ketahui ini boleh disampaikan kepada orang lain. Makanya ada fikih itu fikih yang madoroti, fikih yang mudirun. Maka ini sekalipun hak, tapi nanti jangan disampaikan kepada masyarakat kalau itu membahayakan.